Ketika tirai malam tersingkap dan alam bawah sadar mulai merajut realitasnya sendiri, salah satu citra paling purba yang menyergap adalah sensasi digigit atau dikerumuni oleh serangga yang melampaui batas normal. Ini bukanlah sekadar bunga tidur yang usang, melainkan sebuah pintu masuk narasi ke dalam lorong-lorong terdalam jiwa yang tengah bergejolak. Rasa sakit yang tajam, desakan ribuan kaki kecil di kulit, sensasi kontaminasi adalah bahasa universal yang dipilih oleh pesaiki untuk mengkomunikasikan situasi darurat. Dalam mimpi ini, kita tidak berhadapan dengan satu monster tunggal yang dapat dilawan dengan gagah berani, melainkan menghadapi ancaman yang terfragmentasi. Sebuah invasi yang datang dari segala arah, mematikan bukan karena kekuatannya, melainkan karena jumlahnya yang tak terhitung. Serangga besar dalam konteks ini adalah representasi visual dari masalah kecil yang kita abaikan, kekhawatiran yang kita sapu di bawah karpet kesadaran, hingga akhirnya mereka bermetamorfosis menjadi entitas yang lebih besar, lebih ganas, dan tidak terkelola. Fenomena ini menciptakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Kita terperangkap, tidak mampu melawan ancaman yang terlalu banyak untuk dihitung, terlalu cepat untuk dihindari. Apakah ini adalah gambaran presisi dari arketipe emosi yang tengah kita hadapi di dunia nyata? Yaitu perasaan tercekik oleh kewajiban-kewajiban kecil, kritik-kritik sosial yang terpisah-pisah, atau beban finansial yang berasal dari utang-utang remeh yang kini menuntut perhatian total? Mengapa alam bawah sadar memilih manifestasi keputusasaan ini? Bukan badai besar atau bencana alam yang tunggal, melainkan ribuan sentuhan kecil yang mematikan, yang secara kolektif merusak keutuhan diri kita. Dalam kearifan ilmu Titen Nusantara, khususnya yang tercatat dalam primbon Puspoyatnya, mimpi yang melibatkan serangga besar atau serangan serangga masif diklasifikasikan sebagai penanda datangnya sengkala atau ruwet. Leluhur kita, melalui observasi pola yang terulang selama ribuan tahun, memahami bahwa serangga, terutama yang bersifat hama, walang, tawon, atau semut yang menyerbu, adalah simbol dari energi yang tidak terkelola atau serangan dari entitas yang diremehkan. Serangga besar yang menggigit diyakini sebagai isyarat adanya fitnah atau kerugian finansial yang datang dari arah yang tidak terduga, seringkali berasal dari orang terdekat atau dari detail perjanjian yang diabaikan. Ini bukan ramalan nasib yang dangkal, melainkan pesan semesta tentang perlunya kewaspadaan terhadap hal-hal yang luput dari pengawasan. Ketika serangga hadir dalam bentuk kerumunan yang mengerumuni tubuh, primbon menafsirkannya sebagai beban tanggung jawab sosial atau beban batin yang melilit. Kerumunan tersebut melambangkan tekanan komunitas, hutang budi, atau janji-janji yang belum tertunaikan. Dalam konteks historis, para petani Jawa kuno melihat hama sebagai manifestasi ketidakseimbangan energi alam. Jika padi diserang hama, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam cara mereka mengelola tanah atau dalam cara mereka berinteraksi dengan komunitas. Mimpi ini adalah panggilan untuk melakukan ruatan, pembersihan, bukan dalam artian ritual mistis semata, melainkan sebagai restrukturisasi mendalam terhadap kebiasaan dan komitmen yang telah rapuh. Gigitan serangga yang membawa racun atau rasa gatal yang tak tertahankan menjadi metafora bagi konsekuensi yang menyakitkan dari kelalaian, sebuah peringatan bahwa detail yang kita anggap sepele kini telah memiliki gigi dan siap menuntut bayaran. Dari perspektif psikologi kedalaman, khususnya melalui lensa Jungian, serangga besar yang menyerang adalah manifestasi kuat dari the fragmented shadow atau ansietas kolektif. Serangga yang secara biologis adalah makhluk yang berada di luar kontrol sadar kita,
mereka bergerak berdasarkan insting dan jumlah, menjadi proyeksi sempurna bagi konflik-konflik batin yang tidak ingin kita akui. Jika kita mengabaikan kritik diri, menunda-nunda pekerjaan, atau memendam rasa bersalah yang terfragmentasi, otak kita di fase tidur akan memperbesar citra ancaman ini. Ukuran serangga yang membesar adalah proyeksi ansietas yang diperkuat. Apa yang seharusnya menjadi masalah kecil, semut, kini menjadi raksasa, kumbang raksasa, atau tawon sebesar telapak tangan, menunjukkan bahwa mekanisme pertahanan mental kita sedang mengalami overload. Mimpi dikerumuni serangga adalah mekanisme pertahanan otak yang mencoba memproses overload sensorik atau emosional yang terjadi di dunia nyata. Hal ini sering dialami oleh individu modern yang terperangkap dalam siklus berita yang tak henti, tuntutan multitasking yang ekstrim, atau tekanan birokrasi yang terasa seperti ribuan formulir kecil yang harus diisi. Otak sedang berteriak, "Saya tidak dapat mengelola semua detail ini secara bersamaan." Serangga dalam konteks ini mewakili detail yang menjijikkan, menjengkelkan, dan tidak menyenangkan dari kehidupan kita yang kita dorong ke dalam bayangan, shadow, selama kita menolak untuk membersihkan dan menghadapi sarang masalah kecil ini, alam bawah sadar akan terus memproduksi citra invasi dan gigitan, memaksa kita untuk mengakui titik kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Menariknya, ketika kita menyandingkan kearifan primbon dan analisis psikologi kedalaman, kita menemukan presisi yang selaras antara pesan langit dan pesan batin. Leluhur menyebutnya sengkala, energi negatif yang menempel karena ketidakseimbangan, sementara psikologi menyebutnya fragmented anxiety, kecemasan yang terpotong-potong dan tidak terintegrasi. Keduanya menuntut satu hal fundamental, awareness atau kesadaran total terhadap hal-hal yang terabaikan. Mimpi digigit serangga besar bukanlah pertanda nasib buruk yang telah ditetapkan, melainkan sebuah alarm biologis dan spiritual yang mendesak kita untuk menyusun kembali prioritas dan menghadapi detail yang menakutkan. Logika spiritual di balik mimpi ini adalah bahwa penyembuhan tidak akan pernah terjadi jika kita terus-menerus menolak untuk menyentuh luka kecil yang terinfeksi. Solusinya dalam terminologi modern adalah melakukan shadow work yang dikombinasikan dengan ritual ruatan modern. Identifikasi setiap gigitan, setiap kritik, setiap hutang kecil, setiap janji yang dilanggar, dan hadapi satu persatu, alih-alih membiarkannya mengerumuni dan melumpuhkan. Serangga besar mengajarkan kita bahwa ancaman terbesar seringkali bukan datang dari kekuatan luar yang spektakuler, melainkan dari akumulasi kegagalan kecil dalam manajemen diri. Jadikan mimpi ini sebagai kompas hidup. Jika Anda merasa digigit, tanyakanlah, hutang batin atau hutang nyata apa yang telah saya biarkan tumbuh terlalu besar? Ini adalah undangan untuk membersihkan diri dari kekacauan internal yang telah memanggil hama ke dalam realitas bawah sadar Anda. Maka ketika Anda terbangun dari mimpi yang meninggalkan rasa gatal dan takut, janganlah terburu-buru menganggapnya sebagai pertanda musibah. Anggaplah ia sebagai surat mendesak dari kedalaman jiwa. Sensasi tercekik oleh kerumunan serangga mengajarkan kita tentang pentingnya batas dan pengelolaan energi. Kita tidak dapat mengendalikan setiap serangga di dunia, tetapi kita dapat mengendalikan respons kita terhadap invasi. Tariklah napas dalam-dalam dan biarkan ketenangan kembali mengisi ruang yang sempat ditempati oleh kepanikan. Mimpi ini telah selesai menjalankan tugasnya sebagai alarm. Kini, tugas Anda adalah meresponsnya dengan kesadaran penuh. Hadapi serangga yang telah Anda biarkan tumbuh di dalam diri, karena hanya dengan membersihkan sarangnya, Anda dapat mengembalikan keutuhan dan ketenangan yang sesungguhnya. Jangan lupa,
like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.